Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Lakukan semua yang terbaik agar kita boleh menuai semua yang baik di masa depan kita. Kita ada sebuah pembahasan kembali, kata-kata yang biasa diucapkan oleh anak-anak sekarang, yaitu sabi. Sabi itu kebalikan daripada bisa. Kenapa sih dibolak-balik? Hah? Temanya jadilah pribadi sabi atau jadilah pribadi yang serba bisa. Jadilah pribadi yang mandiri. Jadilah pribadi yang memberkati. Wah, itu kalau dilanjutkan kan banyak tuh. Jadilah pribadi sabi. Jadilah pribadi bisa. Jadilah pribadi yang punya banyak kemampuan. Jadilah pribadi yang punya banyak kebisaan, menjadi ekspertis, menjadi seorang ahli di dalam banyak hal. Jadi itulah disebut dengan jadilah pribadi sabi. Capek ngomong sabi, ganti jadi bisa. Apa itu bisa? Bisa itu sanggup, mampu, terampil, diselesaikan dengan baik, itu dengan bisa. Ada istilah yang disebut dengan anak mami. Kalau anak mami ini adalah lawan kata daripada anak sabi, anak yang serba bisa. Kalau anak mami itu apa? Anak mami itu apa-apa mami, papi, mbak, pembantu. Kalau punya supir, supir. Kalau punya tukang kebun, dipanggil juga tukang kebun. Ada juga tuh anak-anak yang saking orang tuanya kaya raya, sampai di rumahnya itu sampai ada 6 pembantunya. Saya pernah masuk ke rumah itu, tapi orang tuanya bagus. Orang tuanya mendidik anak-anak tidak boleh bergantung. Jadi setiap ada pegawai yang ada di dalam rumahnya besar sekali. Setiap anak itu punya kamar, kamarnya aja segede rumah. Rumah yang sederhana gitu ya. Jadi gede banget, kamarnya juga gede banget. Di kamarnya itu udah kamar mandinya gede, tempat tidurnya ada, tempat ya, anaknya ada 4. Masing-masing punya besar sekali. Tapi anak-anaknya itu tidak dibuat menjadi manja. Jadi orang tuanya itu melatih sedemikian rupa. Dan anak-anaknya ini sekarang semua sudah jadi pengusaha hebat, pengusaha berhasil. Orang tuanya adalah seorang pengusaha retail, supermarket ya, yang saya kenal. Jadi anak-anak ini itu sudah saya kenal dari kecil sampai sekarang sudah dewasa. Dan salah seorang anak itu yang sudah jadi pengusaha membantu juga pelayanan anak asuh yang saya layani. Membantu satu anak asuh kuliah sampai selesai, dia yang membantu secara uang kuliahnya. Wow, luar biasa. Ya, jadi sekalipun orang tuanya kaya, tapi dia itu orang tuanya tidak memanjakan, dilatih, bangun, kerja, ke toko, ya kurang lebih begitulah. Sehingga harta benda warisan kekayaan orang tuanya itu kan tidak dihabiskan, tapi dikembangkan. Itu disebut dengan anak sabi. Anak dengan pribadi jadi pribadi sabi, jadi pribadi yang serba bisa. Jadi apa sih? Bagaimana kita cara menjadi orang yang sabi atau serba bisa? Belajar hadapi segala sesuatu itu sendiri, belajar mandiri. Kemudian yang berikut, jangan baperan. Harus mau terima kritik. Di dalam bisnis, di dalam apapun juga kritik, masukan dari konsumen. Kalau kita pergi ke Alfamart, Indomart kan, kalau Anda tidak puas dengan layanan kami, silakan telepon ke nomor WA ini. Kalau kemudian kasir tidak memberikan struk pembayaran, maka pembelian Anda gratis. Waduh. Ya. Jadi kritikan itu sesuatu yang ditunggu oleh orang-orang yang ingin maju, ingin sabi. Tetapi orang yang anak mami, kritikan itu tidak disukai. Kalau ada orang mengkritik, dia kritik lagi. Kalau ada orang yang menghina, dia hina lagi. Kalau ada orang yang mukul, dia pukul lagi. Kemudian orang itu lebih gede, orang itu gebukin dia nggak bisa melawan.
Dia nangis guling-guling di tanah. Lalu panggil maminya, "Mami, Mbak, tukang kebun, supir," semuanya dipanggil untuk nolong dia. Itu namanya tidak mandiri. Bukan ngajarin untuk berantem ya, bukan ya. Jadi itu disebut dengan jadi pribadi sabi. Kalau kita belajar firman Tuhan, Efesus 2 ayat ke-10, bunyinya begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan saja yang tidak perlu bekerja, dia Tuhan kan. Mau selamatkan kita, Yesus tidak datang ke dalam dunia juga bisa-bisa saja. Nggak perlu disalib, Yesus mau selamatkan kita bisa-bisa saja. Tapi Tuhan yang tidak butuh proses, Tuhan melewati proses. Via dolorosa, kesusahan yang luar biasa, berjuang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan orang lain berarti kan? Nah, kita harus belajar berjuang menyelamatkan dirimu sendiri. Menyelamatkan masa depan anak-anak youth nanti. Nah, bagaimana caranya? Harus punya kepercayaan diri. Allah sudah merancang kita menjadi pribadi-pribadi sabi. Pribadi-pribadi bisa, mampu, sanggup. Karena kenapa? Karena dikatakan kita itu buatan Allah. Kalau sudah buatan Allah berarti produknya itu yang terbaik. Produk yang paling berkualitas. Orang yang buatnya Tuhan. Kita kan beli barang, produk buatan China, produk buatan Amerika, produk buatan Jerman, produk buatan Jepang, atau produk buatan mana. Kalau sudah kita ini adalah buatan Allah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan pasti beri kesanggupan. Hanya kita bagaimana mengolahnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mari anak-anak youth nanti jadilah pribadi sabi yang serba bisa, serba sanggup, serba mampu, dan jangan jadi anak mami, jangan jadi anak papi, jangan jadi anak pembantu, jangan jadi anak supir, jangan jadi anak tukang kebun. Apa urusannya sih? Tapi jangan jadi anak mami, anak papi, itu artinya selalu bergantung kepada orang lain. Kita tidak pernah akan maju. Percaya diri, kelola hidupmu, punya tujuan hidup, rencanakan masa depanmu dengan baik. Dan engkau harus tahu apa yang kau kerjakan, dampaknya apa. Wah, itu sahabat youth nanti akan jadi orang-orang luar biasa. Ayo sahabat youth nanti, jadilah pribadi sabi. Karena firman Tuhan berkata Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadilah pribadi sabi. Sahabat youth nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Mari kita berjuang melakukan semua yang baik, agar satu hari kelak nanti kita juga menuai semua yang baik. Shalom.